seperti yang terjadi pada penyembuhan orang buta dalam sabda Tuhan hari ini. Proses itu bisa berlangsung dalam beberapa menit, dalam beberapa jam, dalam beberapa hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Dalam semua proses itu dibutuhkan iman yang mantap. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 19 Februari. Pekan biasa yang ke-6. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau senantiasa menepati sabdamu. Semoga mata hati dan budi kami Kau buka, agar dapat memandang putramu terkasih yang Kau tunjukkan kepada kami. Dan semoga kami siap siaga mendengarkan dan melaksanakan sabdamu selama hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 8 ayat 22 sampai 26. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus selalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangannya di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, meskipun manusia itu karena dosanya dan selalu kadang dikatakan sebagai orang yang jahat, Allah tidak ingin membinasakan manusia itu. Allah justru ingin agar manusia bertobat, dibebaskan dari penderitaan dan diselamatkan. Yesus mewujudkan keinginan Allah itu melalui pewartaannya dan melalui mujizat-mujizat yang ia buat. Pembebasan dan keselamatan bisa terjadi secara instan. Namun, ada juga yang membutuhkan suatu proses atau waktu. Seperti yang terjadi pada penyembuhan orang buta dalam sabda Tuhan hari ini. Proses itu bisa berlangsung dalam beberapa menit, dalam beberapa jam, dalam beberapa hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Dalam semua proses itu dibutuhkan iman yang mantap agar kuasa penyembuhan Tuhan bisa bekerja. Iman yang mantap berarti berserah sepenuhnya
pada rencana dan kehendak Tuhan. Iman yang mantap berarti setia pada proses, tidak mendesak-desak Tuhan agar terjadi sesuai apa yang kita mau atau keinginan kita. Dengan iman yang mantap, kita semakin menemukan rencana dan kehendak Allah atas hidup kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, melalui iman kita selalu meneguhkan dan menguatkan iman kita ini dengan selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama kita. Dan kita serahkan semua pengalaman-pengalaman hidup kita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing, menguatkan kita dalam hidup sehari-hari. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Yesus untuk membebaskan kami dari dosa. Semoga kami dapat menanggapi kepedulian-Mu itu dengan iman yang mantap dan selalu berserah kepada-Mu. Ku mohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabda-Mu. Gemakan ya Tuhan lagu panggilan-Mu, supaya jiwaku mengidungkan perintah-Mu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umat-Mu melaksanakan sabda-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.